Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan logaritma. Sebelum kita membahas pertidaksamaan logaritma, mari kita simak untuk grafik logaritma berikut. Kita ambil fungsi logaritma fx sama dengan logaritma x dengan bilangan dasar setengah. Jadi kalau x-nya kita ganti dengan 18, maka nilainya 3, diganti seperempat nilainya 2, diganti x-nya setengah nilainya 1, 1, 0, 2, negatif 1, kemudian 4, negatif 2, 8, negatif 3. Semakin besar x-nya, maka nilai fungsinya semakin kecil di sini. Semakin turun kalau kita gambar grafiknya. Sehingga kalau kita lihat pada grafik di sini, grafik yang kedua yaitu fx sama dengan logaritma x bilangan dasar 2. Kalau x-nya kita ganti 1/8, nilainya negatif 1, seperempat negatif 2, setengah negatif 1, 1, 0, dan seterusnya. Semakin besar nilai x-nya, maka nilai fungsinya juga semakin besar. Sehingga di sini naik. Dari dua gambar berikut, kalau bilangan dasarnya itu lebih dari 1, maka grafiknya akan naik seperti itu. Jika bilangan dasarnya kurang dari 1, lebih dari 0, maka grafiknya akan turun. Sehingga akan didapat sifat yang pertama di sini, jika A lebih dari 0, x1 dan x2, maka A pangkat x1 lebih dari A pangkat x1, atau sebaliknya. Untuk A-nya di antara 0 1, jika x1 lebih dari x2, sifat yang tadi, maka A pangkat x2 akan kurang dari A pangkat x1, gambar yang bilangan dasarnya setengah. Dari bentuk itu maka akan didapat sifat log gx bilangan dasar A lebih dari log hx bilangan dasar A. Jika bilangan dasar lebih 1, maka gx juga akan lebih dari sama dengan hx, dengan syarat gx dan hx harus positif. Kemudian begitu juga jika log gx bilangan dasar A kurang dari log hx bilangan dasar A, jika gx kurang dari hx, dengan syarat hx dan gx itu selalu bernilai positif. Kemudian untuk bilangan dasarnya itu kurang dari 1, lebih dari 0, log gx bilangan dasar A lebih dari log hx bilangan dasar A, jika dan hanya jika gx kurang dari hx. Di sini balik. Tadi sifat pada gambar yang bilangan dasar negatif itu. Semakin besar di sini nilainya juga akan semakin kecil, sehingga akan balik. Kemudian log gx bilangan dasar A kurang dari log hx bilangan dasar A, di mana A-nya di antara 1 dan 0, maka gx menjadi lebih dari hx yang tadinya bentuknya ini, dengan syarat hx dan gx harus positif. Kita ambil contoh soal. Tentukan nilai x yang memenuhi dari log 2x min 4 bilangan dasar 3 kurang dari 0. Tentunya kita cari dulu sifat syarat logaritmanya, yaitu gx itu harus lebih dari 0.
tidak boleh kurang dari atau harus selalu positif, sehingga GX-nya adalah 2X min 4 harus lebih dari 0. X-nya harus lebih dari 2. Ini syarat yang pertama. Kemudian pada pertidaksamaan logaritma, logaritma 2X min 4 kurang dari 0, maka ini bisa kita ubah menjadi logaritma 2X min 4 kurang dari bilangan dasarnya adalah 3. Ini adalah 0 itu adalah logaritma 1. Jadi 0 bisa kita ubah menjadi logaritma 1 karena log 1 adalah 0. Sekarang kita lihat ini tadi, sehingga 2X min 4 kurang dari 1. Karena di sini bilangan dasarnya lebih dari 1, maka tanda ini tidak akan berubah. Sehingga 2X X-nya 2,5. Kemudian dari 1 dan 2 kita gambarkan. Ini satunya. Untuk batanya 2 dengan 2,5, tentunya 2,5 lebih kanan. Kemudian dari 2 ini lebih dari, berarti ke kanan. Ini. Kemudian dari 2,5 kurang dari, berarti ke kiri. Jadi kalau kita gambarkan menjadi seperti ini, sehingga yang memenuhi adalah ini, kurang dari 2,5 lebih dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah sedemikian jika X-nya lebih dari 2 kurang dari 2,5, di mana X-nya merupakan bilangan real. Kita lihat soal berikutnya. Di sini bilangan dasarnya adalah, ingat di sini adalah kurang dari 1, hanya begitu. Sehingga kalau kita lihat dulu syaratnya dulu, ini X kuadrat min 3 atau GX-nya harus lebih dari 0. Sehingga kalau kita faktorkan X min akar 3 selisih kuadrat X plus akar 3 lebih dari 0. Sehingga kalau kita gambarkan dalam garis bilangan dulu biar tidak bingung. Ini negatif akar 3 karena di sini nanti X-nya adalah akar 3. Di sini adalah X-nya adalah negatif akar 3. Kemudian kita cek mana yang ini, kita ambil 0 saja. 0 kurangi negatif 3 negatif, 0 ditambah akar 3 positif, berarti kita kalikan adalah bernilai negatif. Maka di sini negatif, di sini positif. Yang diminta lebih dari 0, berarti yang positif yang kita ambil ini.
Berikutnya untuk ketidaksamaan logaritmanya, yaitu logaritma E kuadrat min 3 lebih dari 0. Maka bisa kita ubah menjadi logaritma E kuadrat min 3 logaritma 0 itu adalah logaritma dari 1. 0 itu logaritma dari 1, maaf. Ini 1. Sehingga menjadi E kuadrat min 3. Ingat bilang dasarnya adalah kurang dari 1, maka tandanya akan menjadi begini, balik, kurang dari menjadi lebih dari, lebih dari menjadi kurang dari, sehingga E kuadrat min 4 ini bisa kita cari pembuat nolnya dulu. Boleh dengan seperti ini, faktor X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Kita gambarkan dulu. Tidak mau digambar. Kemudian tentunya negatif 2 di sebelah kiri dari 2. Kita cek 0 posisi di sini, masukkan persamaan di sini. 0 dikurangi 2 itu negatif, 0 ditambah 2 itu positif. Kalau kita kalikan nilai negatif, di lain pihak adalah positif. Yang diminta kurang dari 0, berarti yang negatif di sini yang memenuhi. Kemudian 2 dan 1 ini kita gabungkan. Tidak mau menggambar. Ini 2 negatif 2 kemudian negatif akar 3 dan akar 3, negatif akar 3, sini akar 3, gambarnya begini, sehingga kalau kita satukan jadi begini. Sehingga yang ini di sini 2 kali ya terpenuhi, sehingga nilai X nya sama dengan sama X, dan sehingga X nya lebih dari negatif 2 kurang dari negatif akar 3, atau X nya kurang dari 2 lebih dari akar 3. X bilangan real. Kita lihat pada soal berikutnya. Diketahui log X plus 3 ditambah 2 log X, 2 log 2 lebih dari E kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan dulu menjadi log X plus 3 ini menjadi log 4. Ingat bahwa sama dengan logaritma B pangkat N.
N dikalikan log B menjadi log B pangkat N. Ini kita pangkat sana, berarti ini kita pangkat jadi log 4 lebih dari log X kuadrat. Kemudian perlu diingat juga log A dikalikan B sama dengan log A ditambah log B, sehingga ini bisa kita buat menjadi log X plus 3 dikalikan 4, sehingga menjadi 4x plus 12 lebih dari log X kuadrat. Ini GX, ini HX. Secara logaritmanya 4x plus 12 harus lebih dari 0, sehingga X harus lebih dari negatif 3. Ini dari negatif 3 kanan. Kemudian ini juga GX ini harus lebih dari 0, sehingga nilai X nya tidak mungkin bernilai 0, sehingga X tidak boleh bernilai 0 dengan X bilangan real juga di sini. Kemudian kita tentukan per tidak sama logaritmanya menjadi 4x plus 12. Ini bilangan dasarnya adalah 10 tanpa ada bilangan dasar, ini bilangan dasar 10 lebih dari X kuadrat. Bisa kita ubah menjadi X kuadrat. Kalau seandainya bingung jadi begini, X kuadrat min 4x min 12 0, boleh juga kalau kita ambil menjadi X kuadrat min 4x min 12, ini kan lebih dari 0, berarti nah begitu. Kemudian kalau kita cari pembuat 0 fungsinya dulu, ini kita buat sama dengan dikalikan negatif 12, jumlahnya adalah negatif 4, berarti negatif 4 dengan 2, sehingga X nya ini kalau kita faktor menjadi ini 6 dan X nya sama dengan negatif 2. Kita gambarkan dulu. Negatif 2 6. Kita cek mana yang memenuhi. Kita ambil bilangan 0 untuk cek ini 0, karena sebetulnya tidak harus 0, berapapun boleh, yang penting bukan batas ini. Saya ambil 0 saja. 0 kurangi 6 negatif, 0 tambah 2 itu positif. Kalau kita kalian negatif, maka 0 posisi di sini negatif, maka seluruhnya di sini negatif, lainnya positif. Kemudian kita lihat yang diminta di sini, kurang dari 0 itu berarti yang negatif di sini. Kemudian 1 dan 2 dan 3 di sini kita gabungkan. Yang pertama negatif 2 sampai dengan 6. Ini. Kemudian berikutnya ini yang tadi lebih dari negatif 3. Negatif 3 posisinya di sini. Ini lebih dari berarti sebelah kanannya. Kemudian tadi bahwa tidak boleh bernilai 0, berarti di 0 tidak ada, sehingga penyelesaiannya
nilainya terletak di antara negatif 3 dan 6. X tidak boleh sama dengan 0 dan X merupakan bilangan real. Sekian pembahasannya, terima kasih. Sebagai latihan silakan dikerjakan soal berikut.